Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Al-Fatihah. Anallaha yataqabbalu shalah wa du'a wa yarhamu walidina wa walidikum wa amatina wa amatikum wa amatil muslimin ajma'in. Khususan Al-Habib Muhammad bin Habib Alwi Al-Maliki usuli furai. Anallahu yataghashshahum birrahmah wal maghfirah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wan naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wa du'a ilal huda wa dilalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Qala al-musannif al-imam al-habib Alawi al-Habib Muhammad bin Habib Alawi al-Maliki fi kitabih Fathul Qarib al-Mujib ala tahdhib targhib wa tarhib ila an qala. Berkata al-Habib Muhammad bin Habib Alawi al-Maliki di dalam kitabnya Fathul Qarib al-Mujib ala tahdhib targhib wa tarhib sampai daripada perkataannya at-targhibu fil ikhlas fi jami'il a'mal wal aqwal wal ahwal wa tarhibu man ta'allumil ilmi li ghairi wajhillahi ta'ala. Bermula ini adalah anjuran fil ikhlas supaya senantiasa kita mempunyai sifat ikhlas fi jami'il a'mal di dalam melakukan amal atau ibadah, wal aqwal dan berucap berdakwah, wal ahwal dan berakhlak, wa tarhib man ta'allumil ilmi li ghairi wajhillahi ta'ala, dan ancaman orang yang belajar ilmu tapi tujuannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini pengarang kitab atau Sayyid Muhammad bin Sayyid Alwi Al-Maliki, beliau mengajarkan kepada kita bagaimana supaya kita beramal itu ikhlas. Karena kita hidup di dunia adalah tujuannya beramal. Tujuan kita hidup di dunia adalah untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ujar Allah Subhanahu wa taala, tidaklah aku ciptakan manusia dan jin terkecuali hanya untuk beribadah kepada aku. Nah, jadi kita beribadah itu ikhlas nang kaya apa? Apa itu ikhlas? Al-ikhlas al-amal li ajlillah. Ngarannya ikhlas itu adalah beramal semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita beramal, kita beribadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila kita beramal tanpa ada sifat ikhlas di dalam amal kita, maka ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun amal, sebanyak apapun ibadah yang kita lakukan, namun di dalamnya tidak mempunyai sifat ikhlas, maka mardudatun la tuqbalu, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amalnya pun ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita termasuk daripada minal mukhlasin, orang-orang yang ikhlas di dalam amal. Amin amin ya rabbal alamin. Makanya sering guru kita, guru sekumpul, beliau
berdoa di dalam doanya, Allah marzuqnal ikhlas fi talabil ilmi wa nashrihi wa jami'it ta'at wal ibadat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, berikanlah kepada kami al-ikhlas, ikhlas beramal karena Allah di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kenapa? Karena tatkala seseorang beramal, beribadah tapi di dalamnya kada ada sifat ikhlas, maka amal tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu disebutkan bahwasanya nantinya di dalam kitab disebutkan oleh Al-Imam Abu Layth As-Samarqandi, nantinya kita di akhirat akan meminta pahala amal ibadah yang kita lakukan di dunia. Karena memang ya kalau kita bagawi, ya kah, ada yang berjualan, ada yang ke kantor, ada yang ke pasar, ya kah, ada yang berdagang, itu yang kita harapkan upahnya, hasilnya. Mintu juga kita beramal, kita beribadah, kita sembahyang, kita majlis ta'lim, kita membaca wirid, kita sembahyang duha, sembahyang isyraq, membaca Al-Quran, dan berbagai macam ibadah yang kita lakukan, yang kita harapkan adalah upahannya, ya, supaya kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun martabat atau makam-makam ikhlas ini berbeda-beda. Ikhlasnya orang awam melawan ikhlasnya orang alim bukan wali, beda. Mun orang wali ikhlasnya orang wali, kenapa ikam beramal, kenapa ikam beribadah? Aku beramal beribadah karena mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mun orang awam ditakoni kenapa ikam sembahyang duha, hendak sugih aja, tapi ikhlas juga. Ya Allah, Nabi juga memadahkan la faqra ma'ad duha. Jar Nabi Muhammad SAW, orang yang mengerjakan sembahyang duha kada bakalan fakir. Nabi Muhammad yang mengajarkan. Salahkah orang sembahyang duha supaya rajaki diluaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kada salah, ya kah? Kada salah. Itu ikhlasnya orang awam. Adapun ikhlasnya orang alim, orang wali, orang soleh, ikhlasnya kenapa? Kenapa ikam beramal, kenapa ikam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Aku hendak mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di setiap ibadah yang kita lakukan pasti ada ujungnya, terselip niatnya lillahi ta'ala. Usolli fardhu subhi, ujung-ujungnya lillahi ta'ala. Puasa nawaitu sauma ghadin, ujung-ujungnya lillahi ta'ala. Mengeluarkan zakat nawaitu an ukhrijaz zakat, aku hendak mengeluarkan zakat, ujung-ujungnya lillahi ta'ala. Kenapa? Karena setiap amal ibadah yang kita lakukan tanpa lillahi ta'ala mardudatun la tuqbalu, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tatkala di akhirat. Al-Imam Abu Layth As-Samarqandi beliau bercerita, tatkala kita di akhirat, kita akan menagih akan pahala amal ibadah yang pernah kita lakukan di dunia. Nah, memang dunia ini adalah darul amal, tempat kita untuk mengumpulkan amal. Wal akhirah darul jaza, sedangkan akhirat itu adalah tempat sagan kita mengambil pahala atau upah ibadah yang pernah kita lakukan di dunia. Jadi tatkala di akhirat kita akan menagih pahala-pahala yang pernah kita lakukan. Nah, yang beramal soleh karena Allah Subhanahu wa ta'ala, yang beramal ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka mendapatkan pahala atau upah yang mereka, ibadah yang mereka lakukan. Namun mereka yang beramal bukan karena Allah, kada ikhlas, beramal riya, kan lalawanan ikhlas tu riya. Ba'amal riya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan idhabu ilal ladina kuntum amiltum li ajlihim fa innahu la thawaba li a'malikum indi. Jar Allah Subhanahu wa ta'ala, ikam ba'amal semalam tu di dunia bukan karena aku. Ikam sembahyang supaya dipadahkan orang penyembahyang, ikam membaca Al-Quran supaya dipadahkan suara bagus, ikam membaca syair padahkan supaya suara ikam tinggi, ikam bersedekah supaya dipadahkan orang sugih,
Kadada ikam beramal karena aku, kenapa jadi bersedekah? Mengharap ridha Allah, kadada nang kayak itu. Nah, sekarang ikam di akhirat menagih pahala ibadah yang pernah ikam lakukan di dunia. Idhabu ilal ladzina kuntum amiltum li ajlihim. Silahkan ambil pahala tersebut kepada orang yang ikam hendak minta nilai. Ikam semalam tuh minta nilai lawan bos, iya kan? Ambil lawan bos ikam. Ikam semalam tuh minta nilai lawan kawan. Nah, ambil pahalanya lawan kawan ikam. Ikam semalam beribadah hendak minta nilai lawan tetangga. Silahkan ambil pahala ikam lawan tetangga ikam. Nah, makanya tatkala kita beramal beribadah sebanyak apapun amal ibadah yang kita kerjakan, namun di dalamnya tidak mempunyai ikhlas, maka amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Al Imam Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan lil murai arba alamat. Amun hendak tahu nih kita nih beramal riya kah ikhlas kah? Beramal karena Allah kah atau karena Allah kah? Nya dikit jaga barisnya, kalau karena Allah kah karena Allah kah? Ya, karena Allah Subhanahu wa taala kah atau karena yang lainnya kah? Itu Imam Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan lil murai arba alamat. Bagi orang yang beramal dan amalnya itu riya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tandanya 4. Yang pertama, yaksul idza kana wahdah. Amun saurangan koler beramal. Bilanya saurangan dahakannya beramal. Tapi bila narahatan orang banyak, wah cangkal, tasbih di tangan aja tuh. Ada sing lapasan kerimut muntung. Nya ada orang ini payah lagi lapas lagi tasbih, ada nggak ingat manak tasbih. Nah, itu yang pertama. Amun orang itu ria, amunnya amunnya saurangan kadada orang koler beramal, malas. Yang kedua, yansyut idza kana ma'annas. Tanda orang ria selanjutnya adalah tatkala bersama orang banyak, oh cangkal beramal, semangat, apalagi diambung, bah jar pian nih jar sedekah paling banyak pian dipang, tambah banyak sedekahnya. Pian nih jar sembahyang tahajud, ulun lihat di komplek Keruing nih pian aja yang penyangkalnya, baarai aja orang Banjar, baarai benar. Basi apa lagi jar, mau ada seorang di sini walinya, maaf. Itu disebutkanlah orang yang mengaku wali, padahalnya lain wali. Orang yang mengaku wali, punya wali anak ada masalah, wali kelas ada masalah, ya Allah, wali kota ada masalah. Ini bakaku wali Allah Taala, padahal penyembah yang kada, ya beramal kadang kayak bubuhan wali, kelakuan kadang kayak bubuhan wali, mengaku wali. Itu dikatakan di sebuah kitab, orang yang mengaku wali dan inya bukan wali, maka ya yukhsha alaihi an yamut bisu'il khatimah. Itu dikhawatirkan matinya itu kada baik. Makanya jangan bakaku wali. Inya wali itu memang ya kalau ada 3 wali itu, ada yang inya tahu, orang kada tahu. Inya tahu, orang kada tahu. Yang pertama dulu, yang pertama ada yang orang tahu, inya tahu. Orang tahu, inya tahu. Orang tahu inya wali dan inya tahu bahwasanya inya wali. Ini nyaman aja, ya kan? Nyaman aja kayak guru sekumpul, ya kan? Nah, guru sekumpul tahu sebedataan wali dan sidin tahu juga sidin wali, ya kan? Terkenal, masyhur. Ini nyaman kita beapik bajaga-jaga, ya karena wali ini pianlah bisa mengatulahani, Itu disebutkan luhumul ulama masmumatun. Dagingnya para ulama, dagingnya bubuhan wali itu beracun. Artinya apa? Artinya kita tatkala lawan bubuhan wali itu kita harus menjaga supaya kada ketulahan. Makanya kalau disebutkan tatkala kita berhadapan atau tatkala kita beelang lawan bubuhan wali, harus kita jaga hati. Jangan sampai kita itu ma'etirat memprotes. Ya kan, kenapa wali ini jan? Awak penyoriget nang ini bujur jua ka wali jan. Nah, jangan sampai nang itu bisa ketulahan. Ya kan? Amun kita beelang lawan bubuhan wali, jaga hati. Tapi amun kita beelang lawan bubuhan pejabat, jaga muntung. Mun hati ayah menggurun-gurunum kada masalah, tapi memuntung menggurun-gurunum pejabat kada pintar macam-macam langsung tembak kurang. Napa jorang ini? Mun bubuhan wali jaga hati, tapi mun baelang lawan bubuhan pejabat jaga muntung.
Nah, kenapa? Karena bubuhan wali itu bisa mengatulahani, ya kan? Amun bubuhan wali itu bisa mengatulahani. Dan wali itu ada 3. Ada yang orang tahu, sidin tahu. Ini nyaman mengetahui, nyaman kita beapik ya kalau bajaga kelakuan. Nah, kemudian yang kedua ada yang apa ngarannya orang tahu, sidin kada tahu. Orang tahu sidin ini wali, tapi sidin kada merasa. Asa aku ini biasa aja sidin. Nah ini kita kawaju beapik karena kita tahu. Ada yang ketiga, nih ngalihnya ya Allah. Sidin kada tahu. Orang kada tahu, Allah Ta'ala aja yang tahu. Nah, sidin kada tahu, apa namanya, orang kada tahu, Allah Ta'ala aja yang tahu. Nah ini yang ngalih. Ngarannya jar orang wali mastur, ya kah? Wali yang apa namanya, yang tertutup, yang kada terkenal. Men wali-wali terkenal nyaman kita apa ngarannya baapik lah ya Allah. Nah jadi yang kedua, lil murai arba alamat, tanda orang ria atau amalnya itu kada ikhlas 4 tandanya. Yang pertama amun sawarangan koler ba'amal. Yang kedua amun banyak orang cangkal ba'amal. Yang ketiga yazid fil amal idza usniya alaih, amunnya diambung orang, dipuji orang, ya kan, maka apa bahasanya lah, ya himong ya kalau bertambah amal ibadahnya. Bajar biar deh pian bang sini pak amal yang apa ngarannya yang cangkal beramal di kompleks ini, yang lain poler sebadataan, wah tambah himong ya, tambah semangat beramal. Nah ini berarti orang ini ria. Yang keempat yankus idadumma bihi, amunnya dicela orang, disambati orang, nah lalu baampih. Nah mau disambati orang baampih berarti kada ikhlas amalnya, berarti inya tuh beramal itu hendak minta sambat ya kah, ria. Jadi 4 tanda orang itu ria beramal. 4 amun saurangan inya koler beramal, amun bersama orang banyaknya semangat cangkal beramal, amunnya diambung orang inya apa namanya himong ya kah. Kemudian yang keempat apabila dipuji orang, apabila dicela orang atau disembati orang lalunya baampih. Nah berarti ini amalnya itu ria. Nah, kemudian pulang Al-Imam Asy-Syaqiq bin Ibrahim Az-Zahid, beliau juga mengatakan supaya kita itu ikhlas di dalam beramal, di dalam amal ibadah kita itu harus mempunyai 3 perkara. Kita nih supaya ikhlas beramal, nah maka di dalam ibadah kita itu harus ada 3 perkara. Sandinya nih, kuncinya. Ya tadi jurung kalau kita beramal tapi kada ikhlas, nang kayak apa aja amal ibadahnya kada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, supaya kita tuh ikhlas di dalam beramal, harus di dalam amal kita tuh mempunyai 3 perkara. Yang pertama, an yaral idna fil amal minallahi taala liyak surabihil ujub. Yang pertama, bahwasanya kita harus merasakan kita nih kawa beramal ini adalah atas dasar izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ku kawa ke masjid ini gara-gara Allah taala menghendaki. Jakanya Allah Subhanahu wa taala kada menghendaki dan kada mengizinkan lawan aku kada kawa ke masjid. Berapa banyak orang hendak ke masjid tapi setruk. Kada kawa ya kalau berapa banyak orang hendak ke masjid tapi terguring, kada terbangun. Nah, artinya apa? Artinya kita beramal ini kehendak Allah Subhanahu wa taala, izin dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Membaca Al-Qur'an ya Allah. Nah, kawa membaca Al-Quran, kita rasakan nih aku kau membaca Al-Quran ini Allah Ta'ala mengizinkan. Seandainya nih Allah Subhanahu wa Ta'ala kada mengizinkan, aku kada baca Al-Quran. Beberapa banyak ya kalau orang yang membaca Al-Quran tapi kada bisa. Aku alhamdulillah dibisakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Aku diizini, dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kawa beramal, bersedekah ya kalau mintu juga. Nah, harus dirasakan bahwasanya kita kau bersedekah ini karena kehendak dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang hendak bersedekah tapi kada ada duitnya. Nah, artinya apa? Aku beramal ini atas izin dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Satu sudah. Di dalam amal kita harus nangka itu. Ya kan? Di dalam amal, di dalam beribadah kita harus mempunyai sifat nangka itu. Kita kau beramal itu Allah taala yang mengizinkan kita. Allah Ta'ala yang menghendaki kita kau beramal, bukan kitanya ya, bukan kitanya. Yang kedua, supaya kita itu ikhlas di dalam beramal, an yattadi'a biridallah,
Jangan kada ingat niat yang pamulaan tuh bujur-bujur. Makanya ya kalau kita belanya sembahyang kan dianjurkan dan diwajibkan memasang niat ya kah, dan dibuat lillahi ta'ala ya Allah. Usolli ada lillahi ta'alanya, zakat juga nawaitu an ukhrijaz zakat lillahi ta'ala ujung-ujungnya, sembah puasa nawaitu saumagadin lillahi ta'ala, i'tikaf ya juga ya kalau nawaitu an a'takifa fi hadal masjid lillahi ta'ala juga. Sebaratan amal ibadah kita itu diawali lillahi ta'ala. Karena yang kedua, supaya kita amal kita itu diterima ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, niat awalnya itu harus bujur-bujur karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya kalau disebutkan niatul mukmin khairun min amalih. Niatnya orang beriman itu lebih bagus, lebih baik daripada amal yang ia kerjakan. Kadang ya kalau kita beramal, kita beribadah, tapi amal ibadahnya itu niatnya salah, kada diterima. Bapak kayak apa? Sah atau kadaknya amal ibadah kita tergantung niatnya. Nah, niatul mukmin khairun min amalih. Makanya supaya kita ikhlas dalam beramal, an yabtadiya biridallahu taala. Yang kedua adalah memulai ketika beramal bahwasanya yang diunting adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, an yabtaghiya thawabal amal minallahi taala. Tatkala kita beramal yang kita unting, makanya ya kalau tatkala kita sembahyang tadi, itu guru kita mengajarkan jadi sebelum mengangkat takbir itu kita dianjurkan istihdar urfi. Istihdar urfi ini istilah ilmu tasawuf. Istihdar urfi muntung membaca ilahi anta maksudi waridhaka matlubi, hati mengingat ya Allah nak ulun berdiri lawan bian, ulun hendak sembahyang berdiri menghadap ulun sembahyang hendak menghadap pian, yang ulun cari adalah ridho pian, rahmat pian, kasih sayang pian. Ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Hanya bismillahirrahmanirrahim nawaitu lillahi ta'ala usolli fardol subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, hanya takbir. Nah, jadi sebelum kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, rasakan bahwasanya yang kita cari itu adalah ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ya Tuhan, wahai Tuhanku, anta maksudi pianlah yang ulun tuju, wa ridhaka matlubi, dan yang ulun cari tatkala ulun beramal adalah ridha pian. Nah, jadi yang kedua, supaya kita itu ikhlas di dalam beramal, di awal-awalnya itu bujurakan niat dahulu. Kemudian yang ketiga, an yabtaghiya thawabul amal minallahi ta'ala. Ketika kita beramal, yang kita harapkan balasan dari Allah, bukan yang diharapkan balasan orang lain, bukan. Balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya kalau ulama-ulama kita ada mengarang kitab namanya Fadilatul A'mal. Kitab yang membicarakan tentang keutamaan amal. Sembahyang duha apa keutamaannya, sembahyang isyraq apa keutamaannya, sembahyang berjamaah apa keutamaan. Itu kan ada seberataan tuh. Salatul jamaah tafdhulu bi salatil fardh bi 27 darajah ya kah. Man shalla salata subhi fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu'a asy-syams thumma yusalli rak'atain fa ka'annama hajjatin wa umratin. Man shalla duha ghafara dzunubuh walau kana mithli zabadil bahar. Kan banyak nih keutamaan orang-orang yang beribadah, dan keutamaan tersebut dirangkumkan oleh ulama kita di dalam sebuah kitab namanya Fadilatul A'mal. Nah, artinya apa? Artinya supaya kita beramal tuh tahu ya kah apa aja upahan atau apa aja pahala atau ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang melakukan ibadah tersebut. Bagus kita membacai. Oh, bilanya aku beramal ini ibadahnya. Oh, ini untuk orang awam manglah, tapi untuk orang yang ahli ma'rifat surah ada terpakai lagi ini. Karena memang kita itu harus ada tahapan. Nah, kayak kakanak tuh ya, kalau
kayak kakanak tuh nya munnya kada diunjai kada maunya ya Allah melakukan sesuatu tuh ayo mandi mun kada mandi kana kada bari duit. Nah lakasnya mandi tuh begitu juga imannya orang awamnya kan iman tuh kan ada imannya orang awam, ada imannya orang alim, ada imamnya para aulia wasolihin. Adapun imannya orang awam ya tadi yazid wa yanqus, bisa bertambah bisa berkurang ya kan, bisa bertambah bisa berkurang, kadang-kadang turun, kadang-kadang koler beramal, kadang-kadang rajin beramal. Itu orang awam. Dan supaya kita itu mengompak, supaya kita rajin beramal beribadah, makanya kita dianjurkan agar kita mengetahui apa aja pahala-pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam ibadah tersebut. Nah, jadi yang ketiga, supaya kita ikhlas di dalam beramal, maka yang kita harapkan adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, lawan pulanglah kita nih beramal nih. Beramal itu supaya dapat pahala. Beramal supaya dapat pahala itu harus ada 4 perkara. Yang pertama ilmu. Men orang beramal tapi kada ada ilmu, sembahyang 1000 rakaat tapi kada berwudu, kira-kira diterima lah ya? Kada diterima karena ilmunya salah. Bahaji saumpamanya, bahaji tapi apa namanya tas salah gawian kada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wudu misalnya, orang berwudu ya kalau niat membasuh muha, kemudian pulang membasuh tangan ya kalau, kemudian pulang membasuh sebagian kepala, itu kalau rukun wudu nih. Kemudian pulang beraturan ya kalau kan 6 rukun wudu, niat, membasuh muha, kemudian membasuh kepala, niat membasuh muha, kemudian pulang membasuh tangan, kemudian membasuh sebagian kepala, kemudian membasuh batis, kemudian yang keenam adalah at-tartib, beraturan, jangan tak paling-paling. Ini kada berwudu misalnya, aku berwudu jangan nak membasuh batis itu jangan. Masih membasuh batis, hanya membasuh kepala, hanya membasuh tangan, hanya membasuh muha, hanya baniat, hanya apa ngarannya, hanya berdoa. Ada mau nang kayak itu, tak salah. Walaupun ya kalau sama aja anggota wudu yang inya basuh, tapi tak paling-paling salah juga. Nah makanya di dalam beramal itu harus ada ilmu. Amun kita beramal tapi tanpa didasari ilmu, nah maka amalnya kada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang subuh tapi 3 rakaat, aku jarang hendak 3 rakaat sembahyang subuh, sekira balain pada orang lain. Orang sembahyang subuh 2 rakaat, nah, biar nang kayak apa aja pian 10 kali sembahyang subuh kada diterima. Kenapa? Tak salah amalnya. Makanya orang beramal itu yang pertama ilmu harus ada, yang kedua niat bujur-bujur, yang ketiga harus sabar. Sembahyang tuh harus apa namanya, beribadah tuh harus sabar. Amun kita beribadah kada sabar, aku aja puasa ini anak parapang puasa Arafah ya kan, bila puasa Arafah hari Sabtu lah, berarti hari Jumat, berarti puasa Arafah kan dianjurkan, disunahkan nih. Puasa Arafah itu pian apa namanya dianjurkan bagi orang yang belum ada kesempatan untuk berangkat haji ya kalau puasaan kita. Kalau orang-orang di Arafah apa ngarannya, mereka wukuf ya kalau beribadah, bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah kita beribadah juga, nah kayak caranya ya dengan melakukan puasa. Puasa Arafah ini pahalanya ganal, diampuni dosa yang terdahulu, yang tahun lalu dan yang akan datang. Makanya jangan sampai pian itu kada puasa Arafah ya kan, maka sekali setahun pulang mahadang tahun kena pulang puasa kalau pian kada sampai umur. Makanya mumpung diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, amunnya sampai nih waktu puasa Arafah pian, dan ibadah tersebut harus sabar. Puasa ada kau aku setengah hari aja puasa aja, kada mau puasa setengah hari. Aku sembahyang karena syarakat aja sembahyang apa namanya, sembahyang duha aja. Aku kada hendak 2 rakaat kan, sembahyang duha 2 rakaat ya Allah. Aku kan nih sembahyang isyraq 4 isyraq juga cuma syarakat aja, kada hendak 2 rakaat, kada sampai salam, kada mau. Ibadah itu harus sabar ya kan, harus mengumpati aturan. Kemudian yang keempat al-ikhlas inda faradhih, tuntung beramal, tuntung beribadah. Nah makanya lah ingat benar, ulun diajari guru ulun, tatkala kita beramal, tatkala kita beribadah itu rasakan
Bapak jam dulu. Tuntung misalnya kita bermajlisan atau tuntung kita sembahyang ya. Kalau tuntung sembahyang kita bapak jam ya kan, makanya dia tatkala la ilaha illallah masih Allah ya Allah biha itu kan baca itu ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha husnul khatimah la ilaha illallah la ilaha illallah. Nah tuntung bapak jam kita bapak jam dan panderi diri kita ya Allah alhamdulillah ulun kau mengerjakan kewajiban yang pian wajibkan, alhamdulillah kau sembahyang subuh, insya Allah kaina bilanya sampai zuhur ulun sembahyang pulang. Nah, jadi mulai subuh sampai zuhur tuh malaikat catat terus pahala beribadah. Mulai zuhur pulang mintu pulang ya Allah alhamdulillah ulun kawa mengerjakan kewajiban, kawa tuntung menggawe sembahyang subuh sembahyang zuhur, karena sampai asar ulun sembahyang pulang. Ya, mulai zuhur sampai asar catat terus tuh malaikat. Atau pin tuntung sembahyang duha ya Allah tuntung membaca Al-Quran seumpamanya alhamdulillah ulun kawat baca Al-Quran, karena bilanya ada waktu ulun hendak membaca Al-Quran pulang, mulai pian tuntung membaca Al-Quran sampai tabaca Al-Quran pulang tuh malaikat catat harus membaca Al-Quran. Kau bersedekah alhamdulillah kau bersedekah, karena bilanya ada rezeki Rabbi aku hendak bersedekah pulang tuh malaikat catat harus tuh sampai pian bersedekah pulang. Nah, jadi bagus nang itu tuntung beramal supaya al-ikhlas inda faraghih tadi, supaya tuntung tuntung beramal itu kita harus menyerahkan amal ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuntung apa aja tuh? Tuntung majelis alhamdulillah kau majlisan, karena pulang bilanya sampai subuh Sabtu yang akan datang aku hendak hadir pulang. Mulai hari ini tuh sampai semingguan tuh malaikat catat terus. Makanya guru kita Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz jarsidin banyak orang yang masuk ke dalam surga dengan sebab pintar memainkan niat. Ibadahnya sedikit saja tapi niatnya pintar memainkan niat, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran pahala atau ganjaran ibadahnya tergantung banyak niat yang kita lakukan. Amunnya niat kita banyak ya kan di dalam ibadah tersebut, maka pahalanya banyak juga. Tapi amun niat kita sebuting tupang sudah pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nah, makanya tuntung kita beramal, tuntung beribadah, apapun bentuk ibadahnya harus kita serahkan amal ibadah kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, alhamdulillah ulun kau mengerjakan ibadah ini, alhamdulillah ulun tuntung mengerjakan ibadah ini. Kaina bilanya diberikan kesempatan oleh pian, insyaallah ulun melakukan ibadah ini pulang. Maka pahala yang selama kita belum melakukan ibadah tersebut dan sampai melakukan ibadah tersebut, pahala dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. At-targhib fil ikhlas fi jamil amal wal aqwal wal ahwal wa tarhib man ta'allumil ilm li ghairi wajhillahi ta'ala. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah mereka orang-orang beriman umiru diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala illa liya'budullah. Nah, kita ini diperintahkan kasan menyembah Allah. Menyembah Allah Subhanahu wa taala itu kadang mesti dengan sembahyang. Menyembah Allah Subhanahu wa taala itu hadir majelis, menyembah juga, bersedekah, i'tikaf, membangun masjid, membangun mushola, kemudian pokoknya menyembah Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya sekedar sembahyang aja kada. Ya kah banyak. Kenapa jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan ibadah itu berbagai macam? Karena Allah Subhanahu wa taala tuh tahu bahwasanya kita nih pamuyakan, pembosanan ya kah? Kita mau sembahyang, coba bayangkan seandainya ibadah tuh cuma sembahyang aja bisa dulak kita. Seandainya nih ibadah tuh cuma sembahyang aja, yang lain ibadah, sembahyang aja ibadah, bisa dulak kita. Maka Allah Subhanahu wa taala ciptakan ibadah itu mutanawwi'ah, bermacam-macam. Supaya apa? Supaya kita itu kada bosan. Ya kan? Supaya kita kada bosan. Misalnya apa ngarannya tuntung sembahyang, kerjakan ibadah yang lain. Baca tasbih kah, baca Quran kah, baca salawat kah. Fa idza faraghta fansab, tuntung beribadah yang lain, silahkan lakukan ibadah
ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala beribadah itu ikhlas. Hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Begitu juga mengerjakan salat, menunaikan zakat dan ibadah-ibadah yang lain. Nah, kita dianjurkan ikhlas dan itulah agama yang bujur. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, man kana yuridul harsal akhirah yazid lahu fi harthih wa man kana yuridu harthad dunya yu'tihi minha. Jar Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menginginkan harsal akhirah, balasan di akhirat, yazid lahu fi hirthih, maka silahkan tambahkan amal ibadah kalian. Wa man kana yuridul harsad dunya yu'tihi minha, dan barang siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala berikan. Selama kita mengejar dunia, amun kita mengejar dunia bakal diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dunia. Tapi apabila kita mengejar akhirat, maka bakal diberi oleh Allah Subhanahu wa taala akhirat. Dan ketahuilah, walal akhiratu khairun wa abqa. Ujar Allah Subhanahu wa taala, sungguh kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang kekal abadi. Nyaman di dunia satu mata aja, tapi nyaman di akhirat balalawasan. Sugih di dunia sementara aja, bisi jabatan di dunia sementara aja, bisi kajagawan di dunia sementara aja, tapi di akhirat balalawasan. Amun nyaman di akhirat, nyaman balalawasan. Amun sakit di akhirat pun dua sakit balalawasan. Kita sugih saumpamanya di dunia, pak meninggal, ya lah, pak meninggal, namun kada jadi harta warisannya kalau, atau jadi harta rabutan orang. Nah, jadi sugih di dunia, nyaman di dunia sementara, tapi amun nyaman di akhirat balalawasan. Nyaman di akhirat balalawasan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan walal akhiratu khairun wa abqa. Wa an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ujar Sayyidina Umar bin Khattab, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berucap, innamal a'malu binniyat, bahwasanya segala amal itu tergantung niatnya. Nah, kita beramal nih tergantung niat. Amunnya niatnya bujur, maka amalnya juga bujur. Amun niatnya kada bujur, maka amalnya juga kada bujur. Wa innamalikum likulli imri'in ma nawa. Dan bahwasanya setiap seseorang itu dibalas, diberikan pahala tergantung apa yang dia niatkan. Faman kana hijratuhu ilallah wa rasulih, barang siapa yang hijrah untuk Allah dan untuk Rasulnya, fa hijratu ilallah wa rasulih, maka dia diberikan pahala oleh Allah dan oleh Rasul. Wa man kanat hijratu lidunya yusibuha, dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia, maka dia akan mendapatkannya. Aw imra'atin yankihuha, atau hijrah karena perempuan, maka dia akan mendapatkan. Fa hijratu ila ma hajaraih, maka hijrah yang kita lakukan tergantung apa niat yang kita pasang. Apabila niat hijrah kita bagus, maka pahala Allah Subhanahu wa taala berikan. Apabila niatnya kada bagus, maka dosa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Muttafaqun ala sihhatih. Dan ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim. Wa an Ka'ab bin Malik radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaat dan ada barokahnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ikhlas di dalam amal ibadah kita. Amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan akhirat kepada kita sekalian. Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita, dosa orang-orang tua kita, dosa guru-guru kita, dan Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadinihi wa ala ma nawa bihi salafuna salihun wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimma yusari'u fi ridhak
ولا تجعل وليا اللهم إنا نسألك الإخلاص في طلب العلم وفي نشره وفي جميع الطاعات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد